Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Andika Lasa Fitri. Halo, perkenalkan nama saya Herlin Dewi Rengganis. Kami dari SMP Negeri 61 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penelitian kami, yaitu makanan pendamping ASI, puding daun kelor sebagai penambah gizi. Latar belakang. Masalah gizi balita di Indonesia banyak mengalami gizi buruk dan gizi rendah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan keterlambatan pertumbuhan balita. Oleh karena itu, masalah gizi perlu ditangani dengan cepat dan tepat. Salah satunya adalah pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Kami membuat olahan puding yang berbahan dari kelor untuk penambah gizi pada balita. Kandungan nilai gizi pada kelor dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada balita. Maka dari itu, diambil penelitian makanan pendamping ASI, MPASI, puding daun kelor sebagai penambah gizi. 2. Rumusan masalah. Bagaimana pemanfaatan tanaman kelor yang dapat diolah menjadi makanan pendamping ASI atau MPASI sebagai penambah gizi? Makanan pendamping ASI atau MPASI adalah jenis makanan yang diberikan pada bayi untuk melengkapi nutrisi yang didapatkan bayi sebelum menginjak usia 1 tahun. Biasanya diberikan pada usia 6 bulan. MPASI pada usia ini sangat dibutuhkan, karena ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Kelor merupakan bahan pangan yang kaya akan zat gizi makro dan mikro. Kandungan nilai gizi pada kelor dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada balita. Kandungan daun kelor segar sebanyak 100 gram terdiri dari 92 kalori energi, 6,8 gram protein, 1,7 gram lemak, 12,5 gram karbohidrat, dan 0,9 gram serat. Gizi atau nutrisi adalah ikatan kimia yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsi untuk menghasilkan energi, membangun, memelihara jaringan, dan mengatur proses kehidupan. Kebutuhan gizi pada balita 1-3 tahun meliputi energi 1350 kalori, protein 20 gram, lemak 45 gram, karbohidrat 215 gram, serat 19 gram. Kebutuhan gizi balita usia 4-5 tahun meliputi energi 1400 kalori, protein 25 gram, lemak 50 gram, karbohidrat 220 gram, serat 20 gram. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pertama, siapkan alat dan bahan. Bahan-bahannya 150 gram daun kelor, 5 lembar daun pandan, 600 ml air, 7 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 1 saset agar-agar bubuk, 1 saset susu denko, dan garam secukupnya. Alat-alat: panci, blender, saringan, gelas, sendok, dan wadah. 2. Siapkan blender dan masukkan daun kelor secukupnya beserta 5 lembar daun pandan dan 300 ml air lalu blender. Yang ketiga, setelah di blender, saring daun kelor dan buang ampasnya. 4. Jika sudah, siapkan wadah, lalu masukkan gula 7 sendok makan dan 1 butir telur. Kocok hingga berbusa. Setelah itu, masukkan juga susu dan agar-agar. Kocok kembali, masukkan jus kelor ke dalam adonan dan aduk. Terakhir, masukkan air 300 ml. 5. Jika adonan sudah jadi, saring dan pisahkan dengan ampasnya. 6. Setelah itu, masak adonan tersebut ke dalam panci. Selagi dimasak, aduk terus adonan agar menciptakan lumut kelor. 7. Jika sudah matang, tunggu hingga dingin dan pindahkan ke dalam wadah. Setelah mengeras, puding dapat dimasukkan ke dalam lemari es atau langsung disajikan. Puding siap disajikan. Hasil dan pembahasan. Daun kelor dapat diolah menjadi makanan pendamping ASI atau MPASI berupa puding sebagai penambah gizi pada balita. Akhir kesimpulan, dari penelitian ini dapat disimpulkan daun kelor dapat diolah menjadi makanan pendamping ASI atau MPASI yang banyak digemari oleh balita dan menjadi penambah gizi yang baik. Mari peduli terhadap gizi anak, karena anak-anak adalah generasi bangsa selanjutnya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.